Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, Pak Guru akan membahas tentang materi PI di kelas 5 pelajaran yang ke-10, yaitu kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang materi kita hari ini. Kita akan membahas tentang siapakah Luqman Al-Hakim itu. Luqman Al-Hakim adalah orang yang disebut di dalam Al-Quran pada surah Luqman. Dia adalah orang yang soleh dan berakhlak mulia, sehingga patut kita jadikan sebagai teladan. Luqman Al-Hakim, nama lengkapnya adalah Luqman bin Anqa bin Sa'dun. Kerjaannya adalah sebagai tukang kayu dan tukang jahit, juga sebagai pengembala kambing, dan pernah menjadi hakim pada masa Nabi Daud. Luqman juga terkenal karena nasihat-nasihatnya kepada anak-anaknya. Luqman mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, yaitu yang sesuai dengan firman Allah pada surat Luqman ayat 12. Mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Allah, anak-anak? Kalian tahu jawabannya? Allah telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak sekali. Bisa kalian sebutkan contohnya? Seperti kesehatan, kepandaian, kita bisa bergerak, kita bisa belajar, kita bisa bermain, kita mendapatkan makanan, minuman. Itu adalah contoh-contoh dari nikmat Allah. Jadi nikmat-nikmat itu harus kita syukuri. Syukurannya kita terima kasih, berterima kasih kepada Allah. Nah, ketika kita diberikan kesehatan, kita pun harus berterima kasih kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita gunakan kesehatan kita untuk melakukan ibadah. Selanjutnya, apa saja nasihat Luqman kepada anaknya? Oke, yang pertama yaitu larangan untuk menyekutukan Allah. Apa itu menyekutukan Allah? Menyekutukan Allah adalah menyamakan Allah dengan sesuatu. Contohnya, misalnya kita minta bantuan kepada dukun, kita membuat sesajen, atau kita mengagungkan sebuah pohon atau apa. Itu termasuk menyekutukan Allah. Luqman dalam nasihatnya kepadanya, anaknya, melarang kita untuk menyekutukan Allah, karena ini termasuk perbuatan dosa besar. Jadi jangan sekali-kali ya anak-anak untuk mencoba-coba menyekutukan Allah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Siapakah orang tua kita? Orang tua kita ada ayah, ada ibu. Nah, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua kita? Siapa yang tahu anak-anak jawabannya? Kalian tahu ibu? Ibu adalah orang yang melahirkan kita, yang mengandung kita dari selama 9 bulan di dalam perut
Selama mengandung itu sangat berat, sangat repot sekali. Nah, setelah itu ibu kita ini orang yang melahirkan kita ke dunia ini. Nah, saat melahirkan itu taruhannya adalah nyawa, ya anak-anak ya. Nah, makanya kita harus berbakti kepada ibu kita. Selain ibu kita kepada ayah kita. Kenapa? Ayah kita yang mencarikan nafkah untuk kita. Jangan menjadi anak yang durhaka seperti cerita yang Malin Kundang itu. Nah, itu termasuk anak yang durhaka. Terus nasihat yang ketiga adalah mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Nah, maksudnya gimana? Nah, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh. Misalnya kita ikut beribadah, rajin beribadah, sholat, puasa. Nah, itu adalah contoh mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Nasihat yang keempat adalah menghindari dari perbuatan dosa. Nah, ini anak-anak harus bisa menghindari ini. Dosa itu banyak sekali, ada dosa kecil, dosa besar. Contohnya mencuri, bertengkar dengan teman, terus berkata-kata kotor. Nah, maka sebisa mungkin lah anak-anak ya, kita menghindari perbuatan-perbuatan itu. Nah, nasihat yang kelima adalah berbuat kebaikan. Nah, Luqman menasihati anaknya agar anak selalu berbuat kebaikan, beramar ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya, misalnya kita berlomba-lomba dalam beramal, berlomba-lomba dalam belajar, berlomba-lomba membantu orang. Itu adalah contoh-contoh berbuat kebaikan. Dan nasihat yang terakhir dari Luqman adalah larangan angkuh dan sombong. Sombong itu harus kita hindari karena di dunia ini yang pantas sombong itu hanya Allah. Manusia tidak pantas untuk sombong. Karena apa? Misalnya karena kita kaya, kita sombong. Kalian tidak sadar siapakah yang memberi kekayaan itu. Nah, yang memberi kekayaan adalah Allah. Misalnya kalian pandai, tapi kalian sombong. Kalian tidak sadar siapakah yang memberi kepandaian itu. Yang memberikannya adalah Allah. Kalau suatu saat itu diambil oleh Allah, maka apakah kita masih kaya? Apakah kita masih pandai? Apakah kita pantas untuk sombong anak-anak? Nah, jawabannya tentu tidak. Maka janganlah kalian berbuat atau berperilaku sombong karena itu tidak pantas bagi manusia. Oke, nah, demikianlah materi kita hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.